Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya di SMA Negeri 73, ada Ibu Kepala Sekolah dan para guru. Dan kami di sini baru saja diskusi tentang pencegahan 3 dosa besar di lingkungan pendidikan. Semoga ini punya manfaatnya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke. Sekolah SMA Negeri 73 Jakarta, Ibu Siti Suprihatin MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Akademik Bapak Romi Alfianto SP. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Sri Sugiyartuti MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Sekolah SMA Negeri 73 Jakarta, Ibu Siti Suprihatin MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Akademik Bapak Romi Alfianto SP. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Sri Sugiyartuti MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Polorida Simanungkalit SPD. Yang saya hormati Kepala Bidang Tata Usaha Bapak Bintoro MM. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 73 Jakarta, serta yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Retno Listiati SPD MSI. Ibu staf manajemen SMA Negeri 73 Jakarta, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, serta yang paling saya hormati narasumber kita, Ibu Retno. Ini adik kelas saya, adik tingkat ya, adik tingkat saya di waktu kuliah dulu, satu ya, beda 1 tahun. Saya angkatan 88, beliau angkatan 89 gitu ya. Cuman beda ininya aja sekarang. Kalau Bu Retno udah terkenal se-Indonesia gitu ya, kalau saya cuma cukup 173 gitu ya. Iya. Gitu ya. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita bisa berkumpul yang alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya hanya memberikan sedikit penekanan saja di sini. Tahun kemarin kan sudah diluncurkan, artinya sudah diundangkan terkait dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini kan kita banyak bersentuhan dengan siswa ya. Apa yang kita lakukan selama ini barangkali entah sudah benar atau tidak, nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Retno. Apa kita sudah sesuai dengan Permendikbud atau masih belum, atau cara penanganan kita memang masih belum sesuai, dan ada hal-hal apa sih yang supaya juga kita tidak yang kita lakukan tetapi berbalik juga ke kita gitu ya. Nanti mungkin yang akan dijelaskan oleh Bu Retno gitu ya. Bantu ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah lama janji kesini sebenarnya sama Ibu Tintin, tapi barangkali alhamdulillah lah hari ini mendapatkan waktu yang tepat.
Senang sekali berada di tengah Bapak Ibu sekalian, senang berbagi. Mungkin karena Bapak Ibu pulang jam 15 dan sekarang sudah hampir jam 2 siang, saya langsung memulai saja ya. Oke, next. Benar, Bapak langsung mengiyakan gitu. Next, ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tahun 2045 ini selalu dibilang ada bonus demografi, selalu dibilang ada generasi emas. Apakah mungkin ya kita mengajak atau mengantar anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak didik kita, menjadi orang yang seperti apa nih untuk menuju tadi Indonesia emas tadi gitu ya. Next. Nah, sementara sebenarnya kalau kita menggunakan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya bagi saya sih baru sedikit banget dari sebuah kalau kita ingin membangun karakter ya. Tapi kira-kira ini ada 6 karakter yang mau dibangun, yaitu beriman dan bertakwa, kebinekaan, gotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Next. Nah, apakah kita bisa mencapai itu ketika di lingkungan pendidikan kita tuh terjadi 3 dosa besar? Ini istilah yang dipakai Pak Menteri Nadiem. Waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Bapak pilih narasi ini? Karena kalau saya bilang kekerasan udah biasa, kalau saya bilang bahwa terjadi ini udah biasa, tapi kalau saya bilang 3 dosa besar, udah dosa besar lagi, artinya nggak boleh dilakukan. Nah, kemudian dia bilang saya ingin memberi efek kejut, dan sebenarnya terkejut sih, banyak pihak terkejut, terutama nih ya kalau saya sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia, terus yang hadir misalnya ada guru agama, biasanya guru agama akan bilang 3 dosa, nama dosa besar itu adalah diantara menyekutukan Tuhan gitu. Dan ternyata itu banyak sekali ucapan-ucapan itu meluas setiap kita ke daerah. Akhirnya Mendikbud memutuskan untuk meminta fatwa kepada MUI, ya, menemui Muhammadiyah maupun NU, tapi meminta MUI membuat pernyataan ini boleh digunakan atau tidak. Waktu kita paparan, para ulama itu akhirnya menyatakan gitu ya, dari berbagai agama nih ya, nggak cuma satu agama waktu itu yang diundang, akhirnya menyatakan bahwa bisa digunakan. Begitupun tadi yang Katolik, yang Protestan. Jadi sekarang sudah keluar surat pernyataan dari beberapa organisasi istilahnya para pemuka agama ya, dengan organisasi resmi yang menyatakan bahwa kata 3 dosa besar di pendidikan ini boleh dipakai. Nah, 3 dosa besar itu adalah bullying, kemudian kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, next, kita lanjutkan. Nah, apakah kemudian, pertanyaan kita kemudian, ini guru-guru selalu ya, emang seberapa parah sih di pendidikan kita? Mari kita lihat data. Next. Nah, pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak itu mendapatkan data laporan 806 kasus kekerasan terjadi di sekolah. Jadi dia sudah memilah nih yang melibatkan anak dan perempuan, tapi di sekolah yang mana? Ada 806. Nah, dari 806, 376 pelaku adalah guru, tapi pelaku anak 2230. Kenapa melampaui kasus? Karena pengeroyokan. Jadi model anak kita sekarang itu 9 ngeroyok 1 gitu. Jadi korban 1, pelaku banyak, sehingga jumlahnya mencapai 2230. Next. Dari 806, berarti kan 3 kali lipat ya. Nah, temuan survei nasional. Next. Amankah anak-anak kita di sekolah? Mari kita lihat. Survei dilakukan pada anak berusia 13-17 tahun di seluruh Indonesia, ya, dengan sampel usia 13-17, dan ditanya, dia pernah nggak mengalami berbagai bentuk kekerasan, fisik, psikis, dan seksual. Hasilnya menunjukkan ini. Pertanyaannya, kapan mereka menerima kekerasan itu? Terakhir kali kapan? Dan apakah sampai dia ngisi kuesioner dia masih ngalamin gitu? Dan ternyata ini menggambarkan potretnya, di mana kalau kita berbicara anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, ternyata tiap 11 anak perempuan 1 ngalami. Anak laki-laki bebas nggak? Enggak. Anak laki-laki setiap 17 anak laki-laki 1 ngalami kekerasan seksual. Lanjut. Nah, sekarang emosional, psikis. Kira-kira kalau psikis gimana ya? Nah, ternyata dari 5 anak perempuan 3 ngalamin, tapi untuk anak laki-laki jauh lebih besar.
Karena setiap 2 anak laki-laki 1 ngalami, berarti 50% anak laki-laki mengalami kekerasan psikis. Nah sebenarnya kekerasan psikis itu begini, anak laki-laki itu punya kecenderungan memendam, jadi dampak psikologinya lebih berat. Budaya orang Indonesia melarang anak laki-laki menangis karena cengeng dianggap. Jadi jangan nangis, kamu laki-laki cengeng, gak boleh. Yang nangis itu perempuan, laki-laki gak boleh. Padahal Tuhan menciptakan air mata untuk laki-laki maupun perempuan. Coba Bapak Ibu ingat, dalam hidup kita pasti kita pernah menangis dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya 1 jam, nangis terus. Mungkin kita pernah ngalamin. Nah sebenarnya ketika kita ngalamin, coba diingat-ingat waktu itu. Saat kita ngalamin nangis, dan kita sudah mulai nangis panjang, biasanya mata kita bengkak, kepala kita pusing, kita pengen tidur. Tapi begitu kita tidur, sebenarnya separuh beban kita tuh hilang. Begitu bangun, ya memang pusing masih, pikirannya masih, tapi kita mulai menemukan jalan keluar. Iya sebenarnya bisa nanti melakukan ini. Itu mulai. Jadi Tuhan itu menciptakan air mata tuh untuk menstabilkan ekonomi manusia, menstabilkan emosionalnya setiap orang. Jadi kalau nggak dipakai salah. Jadi jangan sampai melarang anak kita menangis. Masa hukumannya menjilat WC? Jadi nggak ada hubungannya. Nah di sini ya Bapak Ibu, saya mau menekankan bahwa kalau kita punya tim PPK, disini kan sudah tim PPK. PPK itu kan pencegah dan penanganan. Jadi sekarang itu kalau melapor ya harus bikin kanal pengaduan. Karena pengaduan tidak boleh tunggal, misalnya ruangan. Nggak ada yang mau ngadu kalau pelakunya satu sekolahan. Sekarang lebih bahaya. Bukalah pengaduan online. Pakai barcode, anak-anak bisa scan, lalu ngadunya bisa malam di kamarnya. Tulis kejadiannya, siapa yang dia adukan, bagaimana peristiwanya, apa yang dia harapkan. Nah itu penting dilakukan oleh sekolah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bilang peristiwa-peristiwa kayak gini mah gak ada di sekolah saya, ya karena anaknya gak mau ngadu. Anak itu gak mau ngadu karena gak percaya sekolah mampu melindungi dia. Nanti kalau saya ngadu berdampak lebih berat nggak? Apakah nanti ketika anaknya si anak-anak pelaku dipanggil, nanti setelah itu bagaimana dengan keselamatan saya? Mungkin masih mikirin itu. Nah disinilah penyelesaian itu ya menghukum dengan cara mendidik. Nah di sini disiplin positif diterapkan. Kesalahan anak kita jadikan pembelajaran, dia berubah. Nah jadi jangan tiba-tiba anaknya dinasehatin. Peristiwa Temanggung tuh gini. Anak ini udah ngadu pada badannya lebam karena dia dikeroyok. Lalu teman sekelas setelah itu dia datang. Lu ngadu-ngadu percuma. Kita nggak masalah, kita nggak diapa-apain, cuma dinasehatin. Ini. Jadi penanganan juga penting untuk belajar gimana anak ini punya efek jerak si para pelaku. Efek jerak itu harus dimulai dari sebuah dialog. Betul kamu ngelakuin? Ya. Kenapa kamu ngelakuin terhadap dia? Seperti apa perasaan kamu kalau bisa adikmu dibegituin seperti dia? Itu dibangun dulu rasa bersalahnya. Orang belum dibangun rasa bersalah dinasehatin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gak ada gunanya sebenarnya. Nah ini yang mungkin kita lakukan. Kesalahan berikut yang sering dilakukan oleh para guru adalah mempertemukan anak korban dan pelaku. Oh ya udah, oke ibu tangani, panggil semuanya, dihadapkan. Sementara satu-satu pihak perlu didengar dulu. Si pengadu didengar dulu, dikupas dulu, didalami dulu. Baru apa yang kita dapetin dari si pengadu, kita konfirmasi kepada peteradu. Baru kita memikirkan mungkin gak kita mediasikan. Ya, kalau dimediasikan harus ditemui semua pihak. Tapi ini masing-masing udah mulai punya rasa tadi, terutama pelaku mulai punya rasa bersalahnya ada. Oh ini nggak boleh, oh ini nyakitin, oh ini nggak boleh, dia bener dia tersakiti. Prinsipnya bully kan gini ya, kalau bercanda kan anak-anak kita tuh selalu bilang bercanda bu, dia lebay aja, ngadu-ngadu lebay itu. Nah sebenarnya bully itu yang nentuin siapa, sakit nggak sakitnya korban. Kalau korban nggak ngadu, bukan berarti nggak tersakiti kan, mungkin takut. Jadi bedanya bully dan bercanda tuh gini, kalau bercanda kita sama-sama senang. Misalnya saya bercanda sama Bu Titin, ya saya ketawa, dia ketawa. Tapi
Tapi ketika saya udah mulai bercanda, bisa jadi semakin ini mulai ada yang nyakitin. Itu kelihatan dari wajah yang kita bercandain. Misalnya tiba-tiba, kok dari kata-kata saya terakhir, Bu Tintin kok kayak mukanya gak suka ya? Kita harus sensi. Oh, berarti berhenti. Jangan bercanda yang itu. Kalau dilanjutin kan jatuhnya nyakitin. Orang dia udah gak suka. Jadi kalau bercanda sama-sama ketawa, sama-sama suka. Kalau bully yang satu senang, yang satu sedih, yang satu tersakiti. Itu yang bully. Makanya kenapa orientasinya pada korban. Jadi di PPK terutama nih harus punya perspektif korban. Bapak Ibu guru juga. Jadi saya pernah menangani kasus di Jakarta loh ya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru olahraga kepada anak kelas 5 SD. Kasusnya adalah anak ini habis olahraga gitu ya, masih di lapangan. Nak, Mbak, bikinin teh manis dong di pantry. Jadi pantry itu di belakang. Saya ngeliat juga pantry-nya. Sampai di sana, ini sekolah negeri loh. Lalu sampai di sana anaknya bikinin, si bapak gurunya nyusul beberapa saat kemudian. Lalu ketika anak ini lagi ngaduk minuman, dia memeluk anak itu dari belakang. Anak itu kemudian diciumi dan anak itu berontak. Lalu anak itu lapor ibunya. Ibunya lapor kepala sekolah. Esok harinya ibunya berharap diselesaikan. Kepala sekolah yang mungkin gaptek mungkin gagap menghadapi problem itu, kan mestinya manggil salah satu orang yang dipercaya di sekolah itu. Misalnya Bu Tintin diadukan, ibu namanya siapa Bu? Bu Aisyah. Bu Tintin misalnya percaya sama Bu Aisyah, panggil Bu Aisyah dulu. Bu, saya mendapat, kenapa dipercaya? Karena mungkin bisa jaga rahasia kan. Temu, Bu ini ada gini gimana ya? Tukar pikiran kan? Panggil para wakil, tekankan ini kekerasan seksual yang kita jangan ngomongin dulu terbuka. Nah, panggil, lalu gimana penyelesaiannya? Panggil lah, oke, kalau gitu kita bertiga aja, wakil, kepala sekolah, dan Bu Aisyah. Lalu si pelaku dipanggil dulu. Mungkin korban harus didalami dulu. Kapan korban dipanggil? Korban didalami, setelah itu panggil si pelaku, terduga pelaku. Pelaku ditanya, diinikan, kan udah dapat keterangan dari korban, konfirmasi. Setelah itu barulah bagaimana kita menyelesaikannya. Kan kita udah dengar dua pihak. Kalau memang tidak sah, sebagai kepala sekolah bisa merujuk dinas aja yang BAP atas kasus ini, kan orang tuanya udah ngadu. Karena orang tua harus dilaporin juga sebuah proses yang udah diadui. Yang terjadi rapat dewan guru dong, si kepala sekolah, si terduga pelaku ada di dalamnya, bela diri kan. Guru-guru yang dalam ruangan lebih percaya si pelaku kan, karena keterangan korban belum didengar kan. Setelah itu besoknya anak ini dipanggil dengan semua guru hadir. Masuklah si anak, bingung kan dia, kok semua guru saya ya? SD kan gurunya nggak banyak ya Bu. Lalu anak itu ada minum nak. Dia saya nggak haus Pak, minum gitu kan, dipaksa kan, dia akhirnya minum sedikit, habiskan. Itu aja sudah kekerasan. Semua yang dilakukan oleh si guru itu udah kekerasan. Anak itu karena dalam tekanan dihabisin kan airnya. Habis itu bilang, oke sekarang kamu ceritain kronologi kejadian, tapi pelakunya ada di depan. Lalu kalau kamu ngomong bohong, besok kamu mati, karena itu air udah saya doain, kata guru agama. Ini kejadian, bayangkan ini kalau kemudian, coba kalau kita punya anak korban rasanya kita gimana? Nah ini, jadi guru-guru jangan mengambil juga langkah yang salah. Next. Nah, kenapa saya kemudian ini soal, nah ini apakah yang Pak Menteri bilang 3 dosa besar itu kejadian gak sih? Ini saya ambil yang paling berat lah. Jakarta sebagai contoh, ini SD, guru agama ngasih PR, khusus anak perempuan maju. Jadi kalau laki-laki maju, terus bukunya ditaruh. Kalau anak perempuan maju, tapi di pangku. Anak itu kemudian saat di pangku minta kakinya dibuka, tangan kanan si guru meriksa pekerjaan, tangan kirinya si guru bergerilya. Ini 7 korban, 1 ngadu,
ya, kemudian proses berlanjut dengan besi. Ini ada. Ini Jakarta loh Pak Bu. Nah yang ini cukup berat. Ini 45 dalam modusnya pemilihan pengurus OSIS. Ini guru tuh dia kebetulan dia pembina OSIS. Ayo. Nah kebetulan juga dia ini guru agama. Wah itu. Mampir aja. Dan biasanya ada apa ya namanya tuh surat SK panitia ya. Tapi ini si pemilihannya rajin banget. Lalu di situ ada pembagian, misalnya, kalau yang bagian tes kejujuran dan kedewasaan saya atau si guru, kata si pelaku nih. Jadi kalau laki-laki itu tes kejujuran, kalau perempuan tes kedewasaan. Caranya menghadap dia satu persatu, diminta untuk membuka kancing bajunya. Nanti akan dilihat udah dewasa atau belum gitu. Jadi kira-kira udah pantas belum jadi pengurus OSIS? Makin kan gitu. Nah, jadi hati-hati sama pemilihan pengurus OSIS. Oke, bapaknya senyum-senyum. Next, ya. Saya juga mau ngomong bahwa kan ada kejadian kan, ini beneran gak ada karangan kok. Nah ini kasus intoleransi, misalnya kasus pengurus OSIS, pemilihan pengurus OSIS, mungkin Bapak Ibu juga dengar kasus-kasus begini, sama pemaksaan jilbab. Melarang nggak boleh, memaksa juga nggak boleh. Lanjut. Kasus remaja bunuh diri juga ada kan, lompat di lingkungan sekolah lagi, lompat dari lantai 4 bukan yang pertama di DKI. Lanjut. Ya, ini tahap perkembangan psikologi anak, Bapak Ibu. Murid Bapak Ibu itu kebetulan berada di usia yang disebut kalau dalam psikologi itu namanya masa middle. Di sini ini masa sulit, karena di sini identitas diri dan dia tuh kebingungan berperan. Nah, jadi kalau kita tidak memfasilitasi dengan membangun konsep diri positif bahwa dia punya kelebihan, berfokus pada kelebihan, lalu kita sibukkan dengan kelebihan, misalnya jago nyanyi, jago nari, orang tuanya juga ngelesin dia, jadi dia nih. Tadi kita baru masuk ke ruangan ini, saya lihat ke depan, kayaknya saya kenal nih di depan, karena ternyata memang benar Bu Retno ya. Bu Retno yang viral pada masanya ya. Ya, apa namanya? Kalau dari tadi yang sudah disampaikan sama Bu Retno, itu kan memang kalau yang diceritakan sama berita-berita yang ada itu kan kayaknya apa yang diberikan juga kita melihatnya agak berlebihan ya, lebay gitu sebutannya gitu kan. Logisnya kita kalau sebagai manusia berapa kali kita minta anak untuk hati-hati WC lah gitu kan, makan sampah lah, seperti itu. Ya tapi faktanya kan ada. Iya, maksudnya logikanya sebagai manusia itu sebenarnya nggak sampai situ. Nah, tapi ini Bu, kemudian saya jadi langsung teringat gitu kan, ada kasus-kasus kemarin yang ternyata yang korbannya bukan cuma anak ya, korbannya, tapi guru juga pernah jadi korban gitu, guru juga pernah jadi korban. Ada yang matanya diketapel, kemudian ada yang dipukul seperti itu kan. Nah kalau kasusnya seperti itu gimana itu Bu? Kita sebagai guru, sebagai pendidik itu sikapnya seperti apa gitu? Terima kasih Bu. Kan oleh tim PPK. Jadi tim PPK itu menyelesaikan kasus-kasus dengan merujuk, misalnya gini. Ini umpamanya nih kasusnya kan tadi Pak Ade bertanyanya adalah bagaimana kita menyikapi. Andai kan terjadi kan begitu. Nah kalau terjadi itu begini. Pertama, kalau kasus kekerasan seksual, kita udah minta keterangan semua. Kok tanda-tandanya baik korban, kemudian juga pelaku, ini kok ngarahnya sepertinya memang terjadi. Lalu kita nggak bisa nih di PPK, mau gimana? Maka untuk kasus kekerasan seksual sebaiknya langsung saja, karena ini anak, jadi korbannya anak, maka harus dilaporkan ke polisi. Menurut Undang-Undang TPPKS itu seperti itu. Maka tim PPK setelah meminta keterangan dari pelaporannya masuk, kan ada laporan nih, maka kemudian merujuk kepada tim Satgas dan juga merujuk kepada di tim Satgas itu ada namanya Dinas PPA.
Nah, di Dinas PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga ada pusat PPA yang menjadi anggota dalam Satgas di tiap provinsi dan kabupaten kota. Nah, pertama korban nih, berarti dipulihkan dulu, dapat pendampingan psikologi. Lalu dilaporkan kepada pihak berwajib tentu atas izin orang tua. Nah, itu yang misalnya rujukannya adalah sebaiknya tidak bisa diselesaikan di kami, maka diselesaikan pada pihak berwajib. Nah, untuk kasus misalnya orang tua yang mengkatepel, bukan anak yang melakukan itu. Jadi memang si bapak ini menegur anaknya, jadi si guru ini menegur muridnya yang anak si bapak ini, dan memang terjadi pemukulan pada si anak. Anak ini tuh ngerasa dia tidak bersalah. Jadi kondisinya bersalah itu sebenarnya itu yang merokok itu soal merokok juga. Itu temennya, hanya dia duduk dekat si temen yang merokok ini. Tapi si guru ini juga menampar dia dan menuding dia tuh merokok. Lalu dia melapor ke orang tuanya atas perlakuan si guru. Orang tua yang sangat emosional ini, kalau orang sentimental akan begitu kan, datang ke sekolah lagi ngajar itu diketapel. Maka saya juga bilang sama KPAI, karena sudah di KPAI ya, saya bilang itu anak-anak yang menyaksikan wajib dipulihkan secara psikologi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak melakukan tindak kekerasan kepada guru, tetap bisa diproses. Jadi anak pun bukan berarti bebas, karena ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana anak itu menjadi pelaku pidana. Hanya ketika dia itu pelakunya anak, dia hukumannya separuh orang dewasa, karena kan masih anak. Nah, separuh orang dewasa itu misalnya gini, hukuman pembunuhan berencana kan 20 tahun, kalau anak tuh hanya bisa dituntut 10. Ada penjara anak Bapak Ibu, jadi anak-anak yang tawuran terus bunuh temannya, itu juga masuk penjara. Nah, tapi tadi tuntutan itu separuhnya orang dewasa. Terus yang kedua adalah anak biasanya walaupun dia pelaku, dia tetap berhak untuk dipulihkan secara psikologi. Kalau anak masuk penjara misalnya, dia kena hukuman 5 tahun, ketika masuk umur 16, maka ketika umurnya 18 lebih sehari dia pindah ke penjara dewasa. Nah, di sana dia akan ketemu tuh dengan orang-orang yang itu. Nah, biasanya itu akan begitu dia keluar akan rusak gitu malah. Nah, makanya kenapa penjaranya itu diupayakan anak itu dihindari dari penjara. Kalaupun di penjara, biarlah penjara anak. Jadi berkumpul dengan anak, kalau bisa sudah bebas pada masa itu. Makanya tuntutan untuk anak itu kenapa separuh? Ya karena anak itu kan masih anak, boleh salah, bisa salah. Coba Bapak Ibu kan pernah jadi anak, tapi anak kan nggak pernah jadi guru dan nggak pernah jadi orang tua kan? Anak tidak tahu seperti apa jadi guru dan orang tua, tapi Bapak Ibu tahu gimana rasanya jadi anak. Harusnya kita punya sensitivitas itu. Nah, kalau anak, coba Bapak Ibu ingat nggak prinsip pensil ketika kelas 1 SD? Kan guru kita dulu ya, zaman kita, kalau sekarang ngajarnya di TK tuh, dulu zaman kita SD kelas 1 guru kita tuh ngajarin nulis pakai pensil kan? Kenapa? Bisa dihapus. Karena kalau salah bisa dihapus. Begitupun anak. Kalau anak berbuat salah bisa dihapus. Lalu dia akan kita didik menjadi lebih baik. Jadi jangan anak kayak begitu. Dulu saya waktu kecil gak begitu. Gak mungkin. Kita nggak bisa nyamain orang karena kondisi masing-masing berbeda. Nah, jadi makanya sekali lagi kalau murid Bapak Ibu pernah berbuat salah, wajar, masih anak. Murid Bapak Ibu tuh semua anak, usia anak. Oke ya, demikian video ini ya. Semoga ini bermanfaat dan juga membawa perubahan untuk SMA Negeri 73. Ya. Nah, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke.